Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Prediksi adegan kemarin memperlihatkan seorang Sarada yang disekap oleh Shinju Hidari. Boruto yang berhasil dikelabui oleh Hidari terkejut setelah melihat bahwa Sarada berhasil ditangkap. Di momen itu, Momo-chan menanyakan ke Boruto mengenai apa yang harus dilakukannya. Boruto awalnya ingin menggunakan Jogan akan tetapi, dia belum bisa mengendalikan kekuatan tersebut. Dan pada akhirnya, Boruto menyuruh Momo untuk menggunakan kekuatan time stop milik Momo. Mendengar itu Momo kemudian berkata, "Apa kau pikir jika aku harus mau melakukannya demi dirimu? Jangan salah paham bocah bahwa aku hanya ingin melindungi dirimu jika dalam bahaya. Tapi kalau itu adalah orang lain, aku takkan mau melakukannya." Boruto yang begitu kesal, kemudian mengaktifkan Rasengan Uzuhiko miliknya. Hidari yang melihat Boruto tetap nekat, kemudian berkata lagi ke Boruto, "Jika kau tak menghiraukan ancamanku, maka temanmu ini akan mati sekarang juga." Boruto terlihat putus asa, sambil memikirkan sesuatu. Dia berbicara dalam hati dengan berkata, "Aku akan tetap mendaratkan Uzuhiko ke dirinya." Ketika ini sampai ke sana, kemungkinan Sarada juga akan terkena efek pusing dari Rasengan ini. Tapi, aku bisa menghentikan efeknya lagi dan kurasa, inilah cara terbaik untuk dapat menyelamatkannya. Cakra-cakra Uzuhiko kemudian muncul di tubuh Boruto, dan dia sambil memegang satu shuriken. Shuriken tersebut akan dilemparkannya kepada Hidari, yang kemudian dijadikan alat untuk berpindah menggunakan Hiraishin. Ketika Boruto hendak melakukan aksinya, salah satu Anbu kemudian menghentikan Boruto. Boruto kaget, sambil bertanya tentang apa yang Anbu lakukan. Anbu itu kemudian menjawab, "Anda adalah musuh dari desa ini dan bukankah Shinju itu telah memperingatkan untuk tidak menyerangnya? Karena jika kau maju, maka Sarada akan dalam bahaya. Tugas kami sebagai pelindung desa, kami takkan mengizinkanmu melakukan hal bodoh. Kau pasti mencoba mengorbankan Sarada demi membunuh Shinju itu." Mereka wajar saja berpikiran seperti itu karena pada dasarnya, mereka masih terpengaruh oleh kekuatan Zeno milik Eida. Jika Shikamaru turun langsung ke medan pertempuran, mungkin dia bisa mengatur shinobinya agar tak terlalu keras kepada Boruto. Namun jika dia juga melakukannya, Kawaki pasti akan curiga kepada Shikamaru, yang sekarang telah bersekutu dengan Boruto. Lalu kemudian, Boruto menanggapi ucapan Anbu itu dengan berkata, "Aku sama sekali tak seperti yang kalian tuduhkan. Kalian tak tahu cara kerja Rasengan baruku, dan kuharap kalian tak menjadi kendala di sini. Aku akan menyelamatkan Sarada dan sekarang, aku memiliki sebuah rencana yang 100% akan berhasil. Jadi, mundurlah dan letakkan senjata kalian." Anbu tersebut tidak bergerak sedikitpun, dan mereka tidak mau menolak perintah dari petinggi desa. Anbu lalu berkata, "Kami hanya menerima perintah dari atasan dan untuk itu, kami ingin tahu rencana seperti apa yang kau katakan." Momo dari dalam tubuhnya kemudian berkata, "Bunuh saja mereka itu Boruto jika dirimu benar-benar merasa dihentikan oleh mereka. Kau memiliki segalanya, untuk dapat meratakan orang-orang seperti mereka di desa ini. Jika aku mengendalikan tubuhmu, mungkin mereka telah terkapar setelah berani menahanku." Boruto kemudian berkata, "Aku tidak akan menjadi sepertimu Momoshiki. Meskipun aku nanti menjadi Otsutsuki juga, kepribadian manusiaku masih harus tetap kupertahankan." Boruto kemudian tak menghiraukan Anbu, dan segera langsung mencoba beraksi. Nah ketika dia ingin bergerak, tiba-tiba muncul kayu dari bawah tanah tempat Hidari berdiri. Kayu tersebut langsung melilit tubuh Hidari, dan melepaskan cengkeramannya kepada Sarada. Ternyata, kayu itu berasal dari Kapten Yamato, yang akhirnya muncul juga menyelamatkan Sarada. Boruto dan lainnya, terkejut melihat kedatangannya akan tetapi, Boruto langsung bergerak. Dia melemparkan shuriken itu ke arah Hidari, dan kemudian shuriken tersebut mengenai kayu yang melilitnya. Boruto langsung mengaktifkan Hiraishin, dan berpindah tempat ke hadapan Hidari. Ketika dia hendak menghantamkan Uzuhiko, tiba-tiba tubuh Hidari terangkat tinggi ke atas bersama dengan tanah yang diinjaknya. Boruto tertinggal di bawah, dan Uzuhiko-nya hanya menghantam ke tanah yang terangkat tersebut. Hidari berhasil diselamatkan juga oleh Shinju Matsuri, yang datang menyusul kedua Shinju itu. Hidari kemudian melepaskan diri dari kayu-kayu Yamato, dan dia berterima kasih ke Matsuri karena telah menyelamatkannya. Sementara itu, Sarada bersama Yamato dan Sumire serta Himawari. Boruto kemudian ke tempat Sarada juga, sambil melihat keadaannya. Sarada tampak baik-baik saja, dan ingin beristirahat sejenak setelah menggunakan banyak cakra. Yamato melihat ke arah Boruto, dengan ekspresi yang sedikit curiga. Yamato kemudian berkata, "Aku tak menyangka bahwa pembunuh Hokage ke-7,
seperti berpihak kepada desa Konoha. Boruto kemudian menjawab, setiap kalian datang menemuiku, kalian tetap menanyakan hal tersebut. Itu tak masalah bagiku, akan tetapi, fokus dulu pada musuh yang sekarang. Musuh kalian adalah dua Shinju tersebut yang merupakan musuh bagi diriku juga. Aku berterima kasih karena Paman berhasil menyelamatkan Sarada dari sekapan monster itu. Tapi untuk masalahku, kita akan selesaikan nanti setelah mengurus monster-monster itu. Yamato terdiam, dan tak bisa berbicara apa-apa setelah Boruto menjawab pertanyaan tadi. Yamato kemudian menyuruh Sumire untuk memeriksa bagaimana keadaan dari Sarada. Kemudian, adegan beralih kepada Shinju Jura, yang masih bersitegang dengan Kawaki dan juga Kashin Koji. Mereka berada di jarak beberapa meter dari tempat Boruto, Himawari ataupun Hidari dan Matsuri. Lengan Jura yang lambat beregenerasi itu, kemudian telah tumbuh sepenuhnya setelah beberapa waktu. Dia kemudian melihat dari jauh, bahwa Matsuri akhirnya muncul juga menemui mereka. Saat dia berbalik ke sana, tiba-tiba sebuah minyak menyembur ke arahnya. Jura kaget, dan dia menghindar dengan cara terbang ke atas sana. Minyak tersebut, dikeluarkan oleh gabungan antara Koji dengan kataknya. Jura kemudian menyerang balik, dengan menggunakan mata rinnegannya. Secara tiba-tiba, serangan itu datang dan menuju ke arah Koji dengan begitu cepat. Katak Koji yang bisa merasakan sesuatu tak terlihat, langsung menyuruh Koji untuk melompat. Koji yang tak tahu apa-apa, kemudian mengikuti perintah kataknya dan dia melompat tinggi. Delta kaget melihat serangan dari Jura, yang menurutnya begitu berbahaya. Delta berkata, apa sebenarnya yang dia lakukan dan jenis kekuatan seperti apa itu Kawaki. Kawaki tak terkejut dengan itu karena dia telah beberapa kali bertarung dan menerima serangan kejut tersebut. Kawaki menjawab pertanyaan Delta dengan berkata, itu berasal dari mata rinnegannya. Mata itu benar-benar merepotkan dan setahuku, hanya ayah Sarada yang pernah memilikinya di desa ini. Dengan satu matanya, dia bisa memunculkan teknik hebat yang luar biasa. Sementara monster-monster ini, mereka memiliki semua rinnegan dan karena itulah jangan heran melihatnya. Tetap waspada, dan jangan sampai kau terkena jurus itu. Sementara itu, adegan kemudian berpindah lagi ke tempat Kode, yang dimana dia mendengar sesuatu. Kemarin dia mendengar ada yang seperti memanggilnya, tetapi orang tersebut tak menampakkan diri. Kode kemudian semakin penasaran, sambil mencoba mencari di mana asal suara itu. Saat Kode berjalan ke sana, karma putihnya tiba-tiba seperti menyala dan itu membuatnya sakit. Kode terjatuh, sambil melihat ke arah karma putihnya yang tampak begitu terang. Kode berbicara dengan berkata, apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa dia aktif sendiri seperti ini. Lalu kemudian, adegan berpindah kepada seorang Himawari, yang juga terlihat panik dengan keadaan Sarada. Saat Hima ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba seseorang di dalam tubuhnya memanggil nama Hima. Suara misterius tersebut kemudian berkata, tempat ini begitu pengap dan sangat gelap. Himawari langsung terkejut, dan dia terbawa ke dalam alam bawah sadarnya. Hima melihat ke arah gelap itu, tampak ada sebuah aura cakra yang begitu besar. Sang misterius tersebut kemudian berkata, kenapa aku ditempatkan di dalam tubuh anak kecil sepertimu? Himawari yang tak tahu siapa itu, hanya ketakutan dan tidak bisa berpikir jernih. Dia lalu mengaktifkan Byakugan, untuk melihat siapa sebenarnya yang berbicara. Nah seperti yang kalian ketahui, karena Hima dikonfirmasi adalah jin curiki baru, maka momen tersebut pasti akan terjadi juga ke depannya. Lalu kemudian, Himawari, yang kemungkinan besar mulai menyadari sesuatu di dalam tubuhnya. Hima hanya melihat sebuah cakra, tapi dia tak bisa melihat wujud dari sesuatu tersebut. Hima kemudian terlihat, sampai di suatu sudut di mana dia, hanya dapat melihat banyaknya cakra di sana. Menggunakan Byakugan, Himawari tetap tak bisa mendeteksi siapa di tempat itu. Sumire yang melihat Hima berdiam tak bergerak, lantas mencoba menyandarkan Hima. Sumire berkata, apa yang terjadi padanya Mitsuki? Dia tampak berdiam diri, dan sepertinya sedang masuk ke dalam bawah sadarnya. Mitsuki kemudian berkata, mungkin itu adalah respon atas kekuatan yang ada di tubuhnya. Mitsuki kemudian membuat Himawari duduk, sambil menunggu kesadarannya kembali. Kembali kepada Hima, yang tak tahu bahwa dia adalah di tempat seperti apa. Ketika dia mulai berjalan ke sana, tiba-tiba suara misterius itu memanggilnya lagi. Suara misterius itu kemudian berkata, tempat ini begitu berbeda dan begitu sunyi. Hei nak, datanglah kemari karena aku ingin berbicara denganmu. Himawari semakin ketakutan, karena aura yang dirasakannya benar-benar luar biasa. Inilah yang kemungkinan, sebuah intensitas yang pernah dirasakan oleh Daemon dahulu.
Himawari kemudian berkata, "Aku tak tahu siapa dirimu dan aku akan pergi dari sini." Suara misterius tersebut kemudian terdiam, dan Himawari berjalan mundur untuk keluar dari situ. Saat dia melangkah, Hima terjatuh dan seketika saja, kesadarannya kembali ke dunia nyata. Dia terkejut, setelah melihat Sumire menenangkan dirinya bersama dengan Mitsuki. Sumire lalu berkata, "Akhirnya kau telah sadar kembali dan apa yang terjadi padamu?" Hima kemudian menjawab, "Lagi-lagi aku masuk ke tempat gelap di dalam tubuhku. Ada suara yang memanggilku akan tetapi, aku bahkan tak tahu siapa dia sebenarnya." Inojin yang ada di situ kemudian menjawab, "Kemungkinan, itu adalah Biju yang dikatakan oleh satu monster tadi." Mendengar itu, Konohamaru akhirnya terkejut dan tak menyangka, bahwa Hima memiliki cakra Biju di tubuhnya. Dia berkata, "Apa, aku baru mengetahui jika dia memilikinya. Bagaimana bisa itu terjadi, dan apa yang kau lihat di sana Hima?" Yamato yang ada di situ, lalu menjawab pertanyaan Konohamaru dengan berkata, "Kita tak bisa memaksakan Hima untuk menjawab semua itu. Biarkan dia tenang dulu, karena pasti itu akan sangat membebani dirinya." Nah, Boruto yang ada di depan mereka semua, juga mendengar mereka berbicara tentang Hima. Tapi fokusnya sekarang, masih melihat keadaan Sarada serta Shinju Hidari. Boruto yang mempunyai janji untuk menyelamatkan Sasuke, tentu lebih bernafsu untuk segera mengalahkan Hidari. Momo-chan dari dalam tubuhnya kemudian berkata, "Kau tampaknya benar-benar fokus kepada kloningan gurumu. Inilah yang kurasakan sebelumnya bahwa rasa kehilangan itu, benar-benar begitu pahit. Sama halnya dengan kesempatan yang pernah kumiliki, ketika aku sebenarnya bisa bangkit kembali di tubuhmu. Itulah hal yang sangat menyedihkan yang kurasa, dan sekarang kau harus merasakannya juga. Aku takkan mau membuatmu mati lagi, dan lebih baik terus melihatmu menderita dari dalam tubuhmu sendiri." Boruto lalu berkata, "Bahkan jika aku mati di tangan Hidari, lantas kau tetap akan gembira dengan itu?" Momo kemudian bertanya, mengenai apa maksud dari ucapan Boruto. Boruto lalu menjawab, "Aku sebenarnya beruntung bahwa ketika tubuhku dalam bahaya, kau bersiap membantuku. Karena kau tak mau aku mati, maka aku akan memberanikan diri melawan Hidari tanpa perlu rasa takut." Momo-chan langsung terdiam, karena Boruto berhasil mengejeknya juga. Boruto kemudian langsung berlari ke arah Shinju Hidari, sambil mencabut pedangnya. Boruto melihat juga bahwa Shinju Matsuri, ikut bergerak untuk bertarung bersama Hidari. Boruto kemudian membuat 3 Kage Bunshin, untuk mencoba membuat mereka teralihkan. Masing-masing dari bayangan Boruto, menggunakan Rasengan dan berusaha untuk menyerang 2 Shinju itu. Sementara Matsuri, langsung bergerak dengan membuat tanah di sekitar Boruto mencair. Saat tanah tersebut cair, Boruto melompat ke atas alias terbang ke atas dan ternyata, dia telah ditunggu oleh Hidari. Hidari membuat lengannya tajam seperti pedang, sambil juga mengaktifkan Chidori. Boruto dan Hidari, lalu saling menghantamkan Rasengan dan Chidori tersebut. Efek hantaman itu, membuat shinobi lainnya tampak takjub melihatnya. Nah, saat Boruto sedang fokus bersama Hidari, Shinju wanita ingin mengincarnya dari belakang akan tetapi, untung saja Yamato menyerang Matsuri dengan elemen kayunya. Boruto terkejut, setelah melihat Matsuri ada di belakangnya, tapi telah dihentikan oleh Kapten Yamato. Boruto dan Hidari kemudian sama-sama melepas teknik itu, dan mereka kemudian beradu taijutsu. Pukulan serta tendangan kuat, ditampilkan oleh keduanya bahkan sekali-kali, Boruto mengarahkan pedangnya kepada Hidari. Pertarungan mereka begitu cepat, yang membuat shinobi lainnya tak bisa melihat mereka. Hanya Sarada yang menggunakan mata Sharingan, yang dapat melihat gerakan pertarungan dari Boruto serta Hidari. Dengan ekspresi serius Sarada berkata, bahkan gaya pertarungannya, monster itu juga mengkopi gerakan ayahku. Aku benar-benar seperti melihat ayahku, yang saat ini sedang latihan bersama Boruto. Sementara itu, Sai bersiap kembali dengan kekuatan miliknya, yakni lukisan harimau untuk menyegel Shinju Matsuri. Sai berbicara ke Yamato dengan berkata, "Cobalah untuk mengulur waktu sejenak. Aku akan mencoba kembali, dan semoga saja serangan ini kemudian berhasil." Kakashi yang juga ada di situ, lalu maju juga dan bertarung bersama dengan Yamato. Sambil mengaktifkan Shinden atau Raiton berwarna ungu, Kakashi bergerak cepat untuk menyerang titik buta Matsuri. Tapi, Matsuri selalu bisa menghindar dari serangan mereka. Kakashi kemudian berkata, "Sudah sejak lama, kita berdua bertarung bersama seperti ini Yamato." Ketika Yamato ingin membalas ucapan Kakashi, dia tiba-tiba terikat oleh akar pohon dari seorang Shinju Matsuri. Matsuri kemudian berkata, "Aku tak menyangka bahwa ternyata, kau memiliki cakra yang hampir sama seperti kami."
Jenis kekuatanmu itu, langsung membuatku ingin mengambilnya dariku. Yamato panik, dan berusaha melepaskan diri dari itu tapi untung saja, Kakashi dengan cepat memotong akar tersebut dengan kekuatannya. Saat selesai menyelamatkan Yamato, tiba-tiba harimau lukisan milik Sai langsung pergi ke arah Matsuri. Sai berkata, dia takkan bisa menghindar lagi karena aku benar-benar menyerang titik butanya. Harimau itu datang dari arah belakang Matsuri, dan tubuhnya berhasil digigit. Sai, Kakashi dan lainnya, sontak senang saat melihat momen Matsuri tergigit. Nah, saat tubuh Matsuri ditarik ke dalam gulungan kertas, tiba-tiba tubuh Matsuri langsung meleleh begitu saja. Usut punya usut, ternyata itu hanyalah tubuh pengganti dari seorang Matsuri. Matsuri kemudian muncul dari bawah tanah, sambil menertawakan mereka. Sai akhirnya gagal, dalam mencoba untuk menangkap Shinju Matsuri tersebut. Sai berkata, aku menyerangnya di saat Shinju lainnya, tidak melihat ke arah Matsuri. Karena kemungkinan, mata mereka terhubung dan jika itu terjadi, maka seranganku akan gagal. Namun tetap saja, mereka juga cerdas dan menggunakan tubuh pengganti, untuk mengelabuhi serangan kita. Kakashi berkata, biar bagaimanapun, mereka berbeda dibandingkan dengan Sumeaka milik Kode. Saat Kakashi mengatakan itu, tiba-tiba Jura muncul dari tubuh seorang Matsuri, melalui kekuatan limiternya. Sementara itu Kawaki dan Koji, terkejut melihat Jura tak ada di hadapan mereka. Ternyata, Jura berpindah ke tempat Matsuri berada dan sekarang, Kawaki, Delta, dan Koji juga kembali ke tempat Boruto. Kemudian Jura berbicara di depan Kakashi dengan berkata, telah banyak buku yang kubaca di planet ini. Satu buku, menghasilkan banyak pengetahuan yang luar biasa sehingga, kalian pasti kaget mengapa kami berbeda dibandingkan dengan Sumeaka. Tapi, masih banyak buku yang ingin kubaca, jika kalian tidak mulai mengganggu kami. Kemudian, adegan kembali memperlihatkan Boruto dan Hidari, yang saling jual beli serangan. Dengan pedang miliknya, Boruto berhasil membuat Hidari kerepotan. Dan saat sedang melakukan itu, Boruto kembali mengaktifkan Rasengan Usuhiko miliknya. Tanpa disadari oleh Hidari, Boruto langsung memegang tubuh Hidari, dan angin Usuhiko itu berpindah juga ke tubuh Hidari. Hidari merasa bingung, dan seketika menyadari jika itu Rasengan Boruto. Hidari bereaksi dengan langsung menjauh dari Boruto akan tetapi, seketika penglihatannya langsung memutar-mutar. Sementara Boruto, tersenyum sambil berkata, akhirnya itu sukses mengenai dirinya. Tapi setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini.